Saya memang ceramah itu satu hari 3 kali, pagi, siang, malam, macam minum obat. Makanya selalu saya lupa tempat-tempat itu. Tapi malam ini ingat insya Allah. Ustaz ceramah ingat di tempat kami. Ingat yang mana? Yang mati lampu itu. Janganlah ngomong gitu Pak Ustaz. Itu hanya cara Allah biar supaya saya ingat. Saya ingatnya bukan itu. Nanti kalau ada ketemu sama jamaah, ingat Ustaz dengan saya. Di mana kita jumpa? Di Ogan Komering Ilir. Oh ingat. Yang bupatinya sama ketua DPRD-nya anak muda itu kan. Itu yang ingat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya ceramahkan tadi tentang bangun Islamic Center, mengirim mahasiswa berprestasi ke Mesir dan ke Yaman, mewajibkan zakat potong atas, ada untungnya untuk saya? Gak ada. Ada untungnya untuk saya? Nggak ada. Lalu kenapa Ustaz ceramahkan? Saya ingin dapat amal jariah. Bapak Ibu setuju saya dapat amal jariah? Anak-anak berprestasi dari pondok-pondok pesantren terbanyak di Ogan Komering Ilir, yang hebat baca kitab, dari mulai Matan Al-Ajurrumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, hafal Quran, baca kitab kuning, dapat beasiswa, berangkat dia ke Mesir, berangkat dia ke Yaman, pulang dia berdakwah, dibangunnya pondok pesantren, mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad. Bapak Ibu setuju? Dari bunyinya macam nggak setuju. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dalla ala khairin. Sebetulnya ceramah-ceramah saya itu sebagiannya adalah membalas sakit hati saya. Termasuk yang malam ini yang saya ceramahkan ini membalas sakit hati saya. Apa sakit hati Ustaz? Saya dulu berangkat ke Mesir nggak dapat beasiswa. Saya buat proposal, ngirim, minta bantuan ke bupati, minta bantuan ke gubernur, minta bantuan ke Basnas, la salam wala kalam. Makanya kalau saya ceramah, ada bupati, ada gubernur, ada wali kota, saya ceramahkan terus. Supaya apa? Supaya adik-adik saya yang ada di pesantren nasibnya tidak mengalami tragis macam saya. Apakah karena saya nggak dapat beasiswa dari bupati gubernur lalu saya nggak sekolah? Saya tetap sekolah. S1 saya di Mesir, selesai. S2 saya di Maroko, selesai. S3 saya di Sudan, selesai. Dan tidak pernah dapat beasiswa seperak haram. Mana bupati saya dulu? Mati. Mana gubernur saya dulu? Mati. Coba kalau dikirimnya dulu beasiswa ke saya, pasti dia dapat pahala mengalir sekarang. Sekarang dia di alam barzah, nggak dapat pahala sikit pun dari saya. Rasakan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat, apalagi BPJS. Pejabat-pejabat yang kuat-kuat ada orang. Polisi ada Pak Kapolres, berani kali. DPR astagfirullah, wakil ini. Dandim astagfirullah. Ustaz aku pun orang nggak segan. Kita ini semua akan menghadap Allah. Yang kita bawa hanyalah amal soleh. Mobil dinas tinggal, rumah dinas tinggal, istri dinas. Yang dibawa hanyalah amal soleh. Ketika menjabat sempat bangun masjid, mengalir. Ketika menjabat sempat menolong pesantren, mengalir. Ketika menjabat sempat potong zakat, potong atas, mengalir. Ketika menjabat sempat membuat panti asuhan anak yatim, mengalir. Ketika menjabat sempat membuka izin diskotik, mengalir juga dosa jariahnya. Maka sebelum tanda tangan, pikirkan baik-baik, insya Allah. Itu pembahasan yang pertama, pembahasan amal orang yang luar
biasa. Tadi saya mulai tausiah jam 10, jam 9, sekarang sudah jam 10. Ternyata kalau ceramah di depan orang yang hatinya bersih itu enggak terasa waktu itu cepat berlalu, guys. Tadi saya berdiri itu saya tengok jam 9, sekarang sudah jam 10. Saya walaupun nggak ngelihat jam itu tahu saya sudah 1 jam saya berdiri, terasa dari kesemutannya. Barulah saya paham kenapa tadi waktu buka puasa saya dikasih makanan banyak sekali. Ada pindang ikan salai, ada ikan gabus, ada, habis itu dikasih pula yang ngambilnya hanya boleh sekali, namanya take one. Kalau 2 kali take 2. Kalau ngambilnya di pinggir jalan take away. Baru saya paham, itu dapat saya dari Pak Kajari tadi, sama Pak Bupati, sama Pak Dandim. Baru saya paham kenapa tadi buka puasa makanannya banyak, karena ceramah di Ogan Komering Ilir ini panjang waktunya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sudah habis amal orang yang luar biasa, sekarang amal yang biasa. Semua bisa, bapak bisa, ibu bisa, bupati bisa, rakyat jelata bisa, orang kaya bisa, orang miskin pun bisa. Berapa amalnya? Ada 5 amalnya. Yang pertama, di Ramadan ini kita perbanyak yang 5. Yang pertama, solat sun. Allah Ustaz Somad itu ngomong solat sunat. Tapi kami tengok di masjid nggak ada dia tarawih. Kami tarawih dengan Pak Bupati tadi. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Solat tarawih, habis solat tarawih solat witir, habis itu nanti pulang ke rumah cepat-cepat tidur supaya mudah bangun malam solat tahajud. Tapi saya nggak biasa tidur cepat Pak Ustadz. Pulang dari sini singgah ke warung, mampir beli antimo, makan setengah, sampai rumah langsung tidur. Jangan main handphone scroll, itu matanya lelah, payah tidur. Rekamannya terekam di dalam, otaknya terekam, hatinya terekam, tidurnya nggak pulas. Matikan, langsung tidur. Tapi jangan salah beli, dimakan pula sampai 1 papan, bangunnya malam Idul Adha. Nanti malam jam 3, ini jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 5 jam tidur cukup, insya Allah bertenaga. Besok malam bangun jam 3 sholat tahajud. Tapi tadi sudah witir Pak Ustadz. Sudah witir tetap boleh sholat sunat. Apa hukumnya sholat sunat setelah witir? Boleh. Mana dalilnya? Hadis sahih Muslim, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab, boleh sholat sunat setelah witir. Walaupun tadi sudah witir, nanti bangun malam tetap sholat tahajud. Jangan langsung tahajud. Sholat sunat wudhu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat taubat 2 rakaat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Hajatnya terserah masing-masing. Yang lajang-lajang hajatnya jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik-baik.